Kita akan kembali berbincang dengan Pak Erlangga. Pak Erlangga, ini kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari ini sudah berlangsung di Lebanon dan juga Israel. Nah, ini kesepakatan yang terjadi ini apakah menguntungkan kedua belah pihak atau hanya dari pihak Israel Anda menilainya? Iya, kalau saya pikir bahwa gencatan senjata sendiri sebetulnya suatu hal yang setidaknya menguntungkan oleh berbagai macam pihak ya. Artinya kan ada proses recovery sebentar atau setidaknya semoga ada kesepakatan untuk membawa pada penyelesaian perang gitu, dan perdamaian lebih permanen gitu. Karena penyelesaian perang itu membutuhkan perdamaian. Perdamaian itu membutuhkan ceasefire gitu kan, gencatan senjata, dan ini dimulai. Persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah seberapa konsisten masing-masing pihak untuk menepati komitmen dan berkomitmen terhadap gencatan senjata gitu. Nah, ini yang saya pikir perlu jadi pertanyaan gitu, karena beberapa kali misalnya awal perang ini bahwa terkait dengan misalnya perundingan pengayaan uranium sudah disepakati, terus tiba-tiba eh, Amerika Serikat mengebom Iran gitu kan. Nah, selanjutnya juga kemarin dalam proses gencatan senjata Iran menghantam Lebanon gitu. Padahal jelas-jelas proposalnya adalah perdamaian untuk Iran dan Lebanon. Nah, itu yang menjadi problem sebetulnya. Baik, Pak Erlangga, lalu kita membaca bahwa ini kesepakatan yang terjadi antara Lebanon dan Israel ini oleh Amerika Serikat ini sebenarnya tanpa koordinasi lebih mendalam dengan Israel, yang bisa dibilang terkejut bahwa Amerika memerintahkan kepada Israel untuk menghentikan serangannya selama 10 hari. Nah, ini apakah memang sudah ada bukti bahwa ada kerenggangan hubungan antara Amerika Serikat dan Israel? Iya, kalau memang misalnya kalau kita lihat ya karakternya Donald Trump dalam eh, cuitannya di Twitter dan kenyataan itu kan kerap kali sebetulnya suka fait accompli ini Presiden Amerika Serikat ini kan. Dan di sini kita lihat bahwa memang terjadi kepentingan yang sebetulnya berbeda satu sama lain. Jadi misalnya Donald Trump dan Amerika Serikat itu kepentingannya adalah memastikan baik kepada warga negaranya dalam politik domestik ataupun di internasional bahwa perang selesai, dan bukan hanya itu, Donald Trump itu ingin mengatakan bahwa Amerika menang di situ. Meskipun fakta-faktanya kontradiktif dengan apa yang jadi klaim. Sementara di sisi yang lain, Benjamin Netanyahu dan Israel itu sebetulnya backup politik untuk bisa tetap menguasai wilayah Palestina dan menjadi kota dominan, itu sangat bergantung pada backup politik atau dukungan dari Amerika Serikat. Sehingga Israel sendiri hendak memastikan bahwa keterlibatan Amerika Serikat terus dalam perang ini sampai pada posisi rival politik dari Israel ini bertekuk lutut. Artinya Iran gitu kan. Iran sendiri kalah dalam perang ini, dan ternyata sampai sekarang kenyataannya tidak demikian. Nah, inilah kontradiksi antara posisi yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan Israel sebetulnya. Israel hendak menarik terus Amerika Serikat dalam perang gitu, yang berjalannya panjang, prosesnya panjang, karena di sisi yang lain rival-rival politik yang dianggap oleh Israel sebagai ancaman mereka, yaitu Lebanon dan Iran, tidak tunduk gitu, terutama Lebanon Hizbullah. Dan juga kemudian di sisi yang lain, karena ancaman ini terus berlangsung dan tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu pendek, maka Israel enggan untuk kemudian terlibat dalam proses perdamaian, yang konsekuensi proses perdamaian itu apabila kita berpijak pada desakan maksimum, tuntutan maksimum dari Iran adalah Amerika Serikat hengkang dari Timur Tengah gitu. Baik. Nah, ini dilema dalam konteks untuk kepentingan Amerika Serikat sendiri dan untuk kepentingan dari presidensial dari Donald Trump sendiri, mau tidak mau dia harus mengakhiri perang yang pada awalnya diprediksi akan berlangsung dalam jangka pendek, seperti saat Amerika Serikat melakukan agresi terhadap
Libya pada masa Obama itu kan cepat sekali. Dan ternyata tidak demikian, perangnya Baik, berlanjut demikian lama dan Iran siap dalam perang jangka waktu panjang. baik, Tidak terjadi. Apa yang harus dilakukan? Amerika Serikat mencari-cari exit strategi untuk keluar dari perang dan dia tidak malu dalam proses tersebut. Gitu. baik. Pak Erlangga, apakah sikap Israel yang ingin terus melibatkan Amerika Serikat dalam perang ini akan merugikan dari pihak Amerika Serikat sendiri? Karena kita tahu juga bahwa dari informasi yang terbaru saja, pihak militer dari Israel ini masih menolak untuk keluar dari Lebanon Selatan pada proses gencatan senjata sudah ditekankan oleh Donald Trump. Iya, jelas bahwa hal ini sangat merugikan bagi Amerika Serikat, terutama dalam posisinya sebagai negara hegemon dunia gitu. Karena pelan-pelan misalnya dalam konteks hubungan internasional, itu kita bisa melihat bahwa dukungan-dukungan terhadap Amerika Serikat semakin lama semakin lemah. Dukungan-dukungan tersebut tarikan untuk tidak lagi mendukung posisi Amerika Serikat dalam perang ini, itu bahkan sampai pada aliansi-aliansi utama dari Amerika Serikat. Mulai dari Spanyol, Itali, Prancis, dan negara-negara yang lain yang merupakan aliansi kuat dari Amerika Serikat semakin menunjukkan ketidakmauan untuk terlibat dalam proses ini gitu. Itu dalam konteks domestik juga kita lihat ini merupakan perang yang paling aneh yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Biasanya invasi Amerika Serikat itu dilakukan dengan persetujuan yang kuat di dalam ruang publik secara domestik. Baik, Meskipun kalau kita belajar dari pengalaman Irak, konsensus atau kesepakatan untuk melakukan invasi itu dilakukan dengan cara-cara kebohongan gitu. Tapi Donald Trump sejak awal melakukan serangan itu dengan pikiran bahwa ini akan berlangsung dalam jangka pendek, itu justru berangkat dari penolakan yang luar biasa, berangkat dari kritik yang dalam, yang tajam terhadap baik. pemerintahan Donald Trump. Gitu. Nah, inilah yang membuat sangat merugikan sebetulnya bagi Amerika Serikat. Belum lagi persoalan ekonomi. Terus ekonomi yang akan menghantui Amerika Serikat seiring dengan posisi Amerika Serikat saat ini. Baik, baik. Terima kasih Pak Erlangga Pribadi Kusman, Kepala Pasca Sarjana Politik UNER, sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Kita akan nantikan bersama bagaimana proses negosiasi yang terus berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran. Terima kasih Pak Erlangga.